Kamu tahu nggak istilah tutup lubang gali lubang? Ternyata negara-negara berkembang ngelakuin hal yang sama. Entah aku atau kamu yang lagi nonton mungkin pernah ngelakuin itu, kayak kita hutang di tempat A. Udah mau jatuh tempo nih, tapi karena kita belum ada uangnya, kita pinjem dari tempat B. Untuk apa? Untuk menutup kekurangan di hutang tempat A yang udah mau jatuh tempo. Ternyata hal seperti itu nggak cuman masyarakat aja yang ngelakuin, men, tapi negara juga ngelakuin. Bahkan kalau di negara itu ada istilah kerennya. Namanya tuh rolling debit atau refinancing. Dan apakah ini bagus untuk suatu negara? Jawabannya, tonton sampai selesai biar kamu lebih tahu. Karena aku juga ada pertanyaan, apakah hal seperti ini itu tuh sesuatu yang wajar atau emang trik ekonomi untuk menjaga kestabilan rantai ekonomi yang terjadi di negara tersebut? Karena ketika aku ngelakuin tutup lubang gali lubang aja, itu bahkan lubangnya bisa lebih dalam, men. Karena ya itu tadi, kalau aku secara pribadi aja ngerasa tutup lubang gali lubang nggak menyelesaikan masalah, bahkan bisa mengambil sesuatu dariku lebih banyak, apalagi negara yang lakuin kan. Bukankah yang paling merasakan dampaknya itu nanti bukan yang tanda tangan untuk ACC kebijakan, bukan, tapi masyarakat, men. Mereka yang bayar pajak, jadi semuanya ada pajaknya, bahkan katanya duit kondangan ada pajaknya kan, terus belanja kita di pasar, terus nafkah yang kita hasilkan, itu semua akan berdampak. Nah, buat kamu biar nggak salah sangka, biar kamu udah bisa siap-siap nih sebelum kejadian seperti itu, kamu tonton videoku sampai selesai, biar apa? Biar kamu jadi lebih ngerti dulu. Rolling debit itu ibarat kamu memperpanjang masa pinjaman lama dengan cara apa? Dengan cara membuat pinjaman baru. Ibaratnya misal kamu punya cicilan rumah per bulan itu 10 juta ya. Terus udah mau jatuh tempo, kamu belum bisa bayar, men. Akhirnya kamu ambil pinjaman dari bank. Dari bank itu untuk apa? Untuk nutup itu. Masalahnya emang selesai sementara, tapi kewajiban kita masih tetap ada. Bedanya kalau negara yang lakuin ini, men, ada mekanisme pasar keuangan, penerbitan obligasi, dan jaminan dari kekuatan ekonomi negara tersebut. Jadi, bank maupun investor tetap masih mau ngasih hutangnya karena mereka percaya bahwa negara yang diberikan pinjaman itu mampu untuk membayarnya. Kayak data per Januari 2025, utang negara Indonesia itu di atas 8.000 triliun dan sebagian pembayarannya dilakukan dengan cara apa? Dengan cara penerbitan surat hutang baru. Artinya apa? Artinya hutang yang udah jatuh tempo hari ini itu dibayar dengan pinjaman yang dilakuin kemarin. Dan praktek seperti ini bukan hal yang tabu, bukan hal yang baru di dunia pemerintahan, men. Biar kamu nggak ngerasa, oh Indonesia ngelakuin kayak gini, oh bahaya banget, aku aja tutup hutang gali lubang akhirnya bangkrut, apakah Indonesia akan bangkrut? Akhirnya ketakutan itu menumpuk di kamu, gini. Stop dulu pikiran seperti itu. Karena aku kasih contoh ya, di negara-negara lain juga ngelakuin hal yang sama. Bahkan kayak negara maju kayak Jepang deh, rasio hutang mereka itu lebih dari 200% dari PDB mereka. Apakah itu aman? Sejauh ini sih iya, karena mayoritas hutangnya itu dipegang sama masyarakat Jepang sendiri dan dalam bentuk yen. Efeknya, bunga hutang itu relatif stabil dan resiko kurs itu minim, men. Terus ada juga Amerika Serikat, negara terbesar aja masih punya hutang, men. Mereka hutang tuh kalau nggak salah sekitar 31 triliun US dollar. Mereka itu rutin menaikkan batas maksimal hutang mereka tiap tahunnya. Kenapa mereka berani melakukan hal itu tiap tahun loh, naikin batas maksimal hutang mereka? Ya karena kepercayaan pasar terhadap Amerika Serikat itu bagus, men. Ada juga contoh Sri Lanka dan Argentina deh. Tadi kan yang bagus-bagus tuh. Nih, sekarang ada Sri Lanka dan Argentina. Kamu tahu kan, negara Sri Lanka maupun Argentina nih yang baru hangat-hangatnya. Belum lama ini mereka hampir menghadapi kebangkrutan negara karena gejolak ekonomi yang terjadi di sana. Mereka gagal bayar hutang, terus efeknya apa? Efeknya ada inflasi, mata uang peso itu runtuh, dan harga pangan akhirnya melesat.
wah mahal banget men. Terus, kenapa aku ngambil Sri Lanka dan Argentina sebagai yang terakhir? Karena ini perbandingan. Ketika Amerika Serikat dan Jepang itu masih dipercaya sama pasar, investor, pasar itu masih percaya sama ekonomi mereka. Beda halnya dengan Sri Lanka dan Argentina. Efeknya, ketika pasar tidak percaya sama perekonomian mereka, ini tadi Argentina, Sri Lanka bisa gagal bayar, efeknya itu tadi inflasi tinggi, terus nilai mata uang mereka jadi nggak berharga, terus harga makan sehari-hari juga mahal. Karena investor ngelihat bahwa Sri Lanka maupun Argentina itu nggak punya kekuatan ekonomi yang bisa ditawarkan. Nah, jangan sampai Indonesia jadi Sri Lanka atau Argentina karena nggak bisa bayar hutang. Jadi, bukan masalah besar kecilnya hutang, men, melainkan siapa yang megang hutang tersebut. Terus pakai mata uang apa dan seberapa kuat ekonomi negara tersebut. Karena itu bisa jadi harga jual untuk investor luar negeri. Sekarang pertanyaannya, tadi kan udah aku bilang ya kalau negara itu hal normal lah, tutup lubang gali lubang. Tapi punya resiko nggak sih? Pasti ada dong. Nah, di sini aku pengen ngebahas resiko-resikonya. Ketika itu nanti bunganya naik, akhirnya apa? Anggaran APBN itu membengkak, men. Terus akhirnya anggaran lain itu bisa tertekan atau terpangkas karena untuk bayar hutang. Yang kedua, nilai tukar melemah. Kalau pembayaran hutangnya itu pakai dolar atau uang luar negeri, itu lama-kelamaan biayanya akan jadi lebih mahal. Terus yang ketiga, kepercayaan berkurang. Jadi investor akan meminta bunga lebih tinggi atau mereka nggak mau investasi sama sekali. Sedangkan negara itu butuh investasi dari investor luar negeri juga. Dan yang keempat, bisa jadi pajak akan lebih mahal dan mungkin hal-hal yang nggak kamu kira akan kena pajak itu akan kena pajak. Sekarang udah mulai kejadian kan, semua hal dipajakin. Aku coba kasih perumpamaan yang lebih dekat sama kita ya. Anggaplah negara itu rumah. Gaji tiap bulanmu itu sama, tetep men. Tapi biaya cicilan rumah, biaya cicilan motor, mobil, HP, kartu kredit itu naik semuanya men. Awalnya mungkin kamu bisa bayar, tapi lama-kelamaan sarapanmu cuma bisa pakai energen. Hutang itu ibarat pisau dapur, men. Ketika kamu gunain hutang itu dengan benar, dengan bijak, untuk ngelakuin bisnis, untuk muterin roda ekonomi, dan sesuatu yang bisa menghasilkan lagi, itu bisa jadi bantuan. Bantuan untukmu. Bantuan untuk anak istrimu. Bantuan untuk negara kita. Tapi kalau kamu gunain hutang itu cuman untuk menutup dan ngelakuin sesuatu yang akhirnya foya-foya, apa ya, studi banding ke luar negeri, nganu anggaran 100-200 miliar tapi nggak ada efeknya, cuman sarana liburan aja dan lain sebagainya, atau korupsi, ya hutang itu malah akan jadi senjata makan tuan. Kita mungkin lupa atau bahkan kita nggak peduli sama sekali bahwa yang mempengaruhi hutang itu bukan cuman perihal angkanya, men. Tapi untuk apa utang itu dilakukan, untuk membangun apa, untuk melakukan apa. Siapa yang memegang hutangnya dan bagaimana kemampuan ekonomi untuk membayar hutangnya. Gimana menurutmu? Komen di bawah ya. Kita aja ngelakuin tutup lubang gali lubang, kita tuh mikirnya wah berkali-kali sampai pusing. Jangan sampai negara bebas ngelakuin itu, tapi uangnya buat apa? Buat foya-foya, buat korupsi, buat liburan, studi banding yang gak jelas dan lain sebagainya. Tapi kamu cuman diem aja, men. Karena bisa jadi nanti akhirnya pajaknya naik, semua harga barang kebutuhan jadi naik, iuranmu ke pemerintah juga makin naik dan lain sebagainya. Rolling debit ini tuh sebagai langkah pinter atau langkah yang berbahaya karena kamu tahu kan apa yang terjadi di pemerintahan kita saat ini. Banyak orang yang tidak sesuai atau tidak cakep di bidangnya lah. Tapi nggak sedikit juga ya yang akhirnya cakep, yang akhirnya bersih di dalamnya. Nggak sedikit juga. Tapi gimana menurutmu?
Jangan lupa buat kamu semua, aku minta bantuanmu untuk apa? Untuk ngembangin channelku. Caranya gampang banget, tinggal kamu subscribe, like kalau kamu suka videoku ini, dan kita diskusi di kolom komentar. Karena setiap subscribe, setiap like itu bikin aku jadi lebih semangat, jadi mencoba untuk riset lebih dalam lagi. Untuk apa? Untuk kita lebih tahu, lebih tahu tentang sesuatu yang void century. Kalau kamu nggak ngerti maksudku, tonton videoku sebelumnya makanya. Dan jangan lupa, mari kita diskusi di kolom komentar. See you.